Ada kejadian ibu-ibu yang mengalami bannya itu benjol atau bannya hamil ya, tapi ini hamilnya di luar nikah. Wow. Bukan ya. Nah, di Area yang tadinya diperbaiki, yang sifatnya itu tidak homogen, maka ya. akan lepas kembali. Waduh, benjol bang aku. Halo Drive semuanya. Halo. Nah, Drive jadi kita saat ini sedang masuk musim hujan ya, Drive ya. Dan terkadang pada saat hujan atau cuaca sedang tidak bagus, itu membuat konsentrasi dari pengemudi dan pandangannya terganggu, pandangan juga terganggu. Sehingga kadang-kadang bisa mengalami kejadian yang bannya itu tertabrak ya. Ya. Seperti yang dialami oleh ibu-ibu ini. Nah, tadi bannya itu benjol. Nah, Pak Ibu, apa itu kerusakan di ban yang benjol tadi? Oke, baik. Jadi musibah insiden yang terjadi oleh itu jadi sudah dikatakan shock CD. Seperti itu kan, Shock CBU ya, Pak Ibu ya. Oke, teman-teman sekalian. Episode kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan ban yang bernama shock CBU. Ya, sebelum kita bahas detailnya, teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu subscribe dan follow sosial media kita, YouTube channel kita di Danlop Tire Indonesia dan juga Instagram kita di Danlop Tires ID. Mari kita bahas detailnya. Nah, DriveMate, tadi kita sudah lihat ada kejadian ibu-ibu yang mengalami bannya benjol atau bannya itu hamil ya. Tapi ini hamilnya di luar nikah. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Adang, Service Advisor dari Danau Sopita di Trijaya Ban di Cibinong. Iya, ya, Pak Adang. Dan saya mau nanya nih Pak Adang. Jadi kalau ada customer yang bannya benjol, itu apa sih yang ditanyakan terlebih dahulu Pak kepada toko? Biasanya customer masuk, pertama dia tanyakan, ini ban saya kok bisa benjol gitu. Oh, gitu ya. Kenapa gitu? Jadi mereka itu bertanya-tanya ya, Iya, penyebabnya dari benjol itu betul. apa? Yang pertama ditanyakan penyebab. Biasanya kalau ban benjol seperti itu, biasanya itu kena benturan benda tumpul. Bisa masuk lubang atau ada batu dia tabrak. Kalau dalam istilah bannya itu shock CBU. Shock CBU, Iya, Pak Adang ya. centris breaking up. Centris breaking up Iya, atau shock CBU. Iya, betul. Nah, kemudian konsumennya itu biasanya apa yang mereka harapkan, Pak? Mereka langsung minta ganti baru atau misalnya bisa nggak sih ban ini diperbaiki? Iya, awal-awal seperti itu. Apakah masih bisa diperbaiki atau harus ganti? Oke. Yang Ya, jelas kalau ban sudah seperti itu ya harus ganti karena ada benang yang terputus. Dia walaupun diperbaiki nggak akan mungkin bisa hasil seperti yang kita harapkan. Woi, Pak Ibnu. Halo, Halo. Pak Johan. Saya tahu-tahu udah di sini. Di mana ini Pak Johan? Kita di toko Trijaya Ban Cibinong, Pak Ibnu. Wah, oke. Ya. Iya. Oke, kita mau bahas apa ini? Betul, Pak Ibnu. Untuk hal ini. Jadi DriveMate tadi ban benjol yang dialami oleh ibu-ibu tadi sudah kita copot. Oke. Jadi kalau kita lihat ban ini secara lebih dekat lagi, sepertinya ban ini sudah tidak terjadi benjol ya, atau bekas benjolnya tidak terlihat ya. Berarti ban benjolnya ini udah dilepas dari peleknya ya ceritanya nih ya. Sudah dicopot Pak Ibnu. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Pak Ibnu ya, ban benjol itu sebenarnya apa sih yang terjadi pada ban benjol itu, Pak Ibnu? Oke, baik. Tadi kerusakannya disebut dengan pada istilah umum dunia ban itu adalah shock CBU. Ya. Shock itu adalah benturan, CBU adalah cord breaking up. Jadi ada benang ban yang mengalami putus yang disebabkan karena benturan. Ya, seperti itu. Jadi secara fisik dari luar kita melihat ini tidak ada kerusakan sama sekali. Apalagi sudah dicopot dari peleknya, tidak ada tekanan anginnya. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi di sini Pak Johan. Nah, kalau kita lihat di sini nih ada yang namanya tanda dia bekas benturan. Dan kalau kita lihat di sini ya Pak Johan ya, ini benang atau cordnya itu sudah mengalami putus. Seperti sobek ya, Pak Ya, betul. Jadi hal ini menyebabkan
benjol ketika ada angin masih di dalam atau tekanan bagian dalam. Oh, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dibiarkan nih Pak Ibnu ya, atau ban benjol itu tetap dipakai di kendaraan secara terus-menerus, itu apa yang terjadi Pak Ibnu? Oke, baik. Nah, drive mat yang kita ketahui bahwa di bagian samping ini adalah bagian yang paling tipis dibandingkan area telapak. Ya. Oke. Jadi ketika sudah ada yang putus benangnya, tekanan masih ada di dalam sebesar di atas sekitar 32 psi, maka ada potensi ban ini meledak. Ketika bisa meledak ya? Ya, bisa sampai meledak lagi. Terus-menerus Ya, ketika dia mengalami benturan yang berikutnya, baik Oke, benturan oke. ringan ataupun benturan berat. Sangat berbahaya berarti, Sangat Pak Ibnu. berbahaya karena dia hanya mengandalkan ketebalan karet untuk menahan anginnya saja. Tidak ada kekuatan lagi yang kuat seperti benang ban itu untuk menahan anginnya. Jadi hanya Oke. mengandalkan karetnya saja. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Pak Ibnu, saya kadang-kadang ada beberapa lihat ya, ban benjol itu diperbaiki. Oke. Ya, di beberapa video atau mungkin juga saya juga pernah lihat di bengkel ya, itu ada yang bisa memperbaiki ban benjol yang terjadi dari bagian dalam. Oke. Nah, itu seperti apa Pak Ibnu kalau ban benjol itu diperbaiki? Baik, yang kita ketahui ya, ban benjol ini mirip-mirip dengan yang namanya sekat penetrasi. Jadi luka atau terputusnya benang ban pada bagian setwall itu tidak bisa diperbaiki drive mat ya. Karena apa? Ya. Karena yang bisa diperbaiki hanya lapisan karet. Tapi kalau sudah benang itu tidak bisa diperbaiki karena tidak menyatu dalam satu kesatuan casingnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pernah kami jelaskan sebelumnya, kerusakan pada bagian dinding samping. Dinding samping ini selalu bergerak atau selalu berdefleksi. Ya. Yang menyebabkan area yang tadinya diperbaiki, yang sifatnya itu tidak homogen, maka akan lepas kembali. Jadi sangat disayangkan biaya yang sudah dikeluarkan bahkan bisa seharga 50% dari harga baru. Oh, gitu ya. Untuk Iya. perbaikan ban benjol Betul. itu Jadi biayanya hampir separuh dari biaya harga. hampir separuh dari harga bannya. Jadi sangat disayangkan ya, bannya Sayangkan sudah separuh, terus Ya. kemudian kerusakannya itu tidak bisa Ya. kuat lagi karena proses perbaikan proses perbaikan tadi, terus kemudian apalagi bannya udah di bawah 40%, udah di bawah dari setengah harga Oke, bannya. oke. Jadi Iya, udah iya, tidak masuk dalam sisi ekonominya jadi begitu. Betul sekali Pak Ibnu. Nah, drive mat jadi untuk ban benjol itu sarannya adalah tidak diperbaiki Betul tetapi sekali. diganti. Betul Nah, sekali. seperti itu ya. Betul sekali. Dan itu sangat berbahaya ya, drive mat ya, kalau untuk Oke. diperbaiki. Nah, kemudian kalau untuk ban benjol ini Pak Ibnu ya, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita tidak mengalami Insiden tersebut ya. insiden ban benjol itu Pak Ibnu? Oke, baik. Jadi bagaimana kita untuk mencegah atau mengurangi insiden itu terjadi pada diri kita? Ya. Yang pertama itu adalah jaga tekanan angin. Tekanan angin ya, Ya, sangat betul. penting ya. Jadi kalau tekanan angin semakin rendah, potensinya itu semakin tinggi ban ini bisa terjepit dan mengalami benjol atau shock CBU. Ya. Ya, bisa mengalami lebih mudah potensinya untuk mengalami terjepit. Terus yang kedua, tolong perhatikan lalu lintas atau kondisi infrastruktur jalan. Jadi Oke. sekiranya memang infrastruktur jalannya itu kurang baik, banyak Ya. lubang, terus Ya. kemudian ada perbaikan jalan ataupun sedang melintasi dekat dengan median jalan ataupun trotoar itu sangat diperhatikan ya. Jangan sampai benturan itu terjadi yang Hati-hati ya, selalu. yang menyebabkan menjadi shock CBU tersebut. Jadi seperti itu Pak Oke. Johan. Sama juga pas waktu tikungan mungkin ya, Pak Ibnu Betul. ya. Ada seperti trotoar yang Ya, lancip ya atau betul, baik itu tikungan bensin di di- pertigaan, persimpangan ataupun di area parkiran. area parkir, betul. Ya, betul. Kita terkadang sering- area parkir sempit nih. Ya Betul nggak? Area parkir sekali. sempit, terus kemudian di situ ada median jalan atau ada batas jalan yang Ya. menyebabkan mungkin ban depannya itu lolos ketika berbelok, tapi pas ban belakangnya itu tidak lolos. Tengah Akhirnya trotoar. dia Ya. naik deh tuh, kejepit deh Ya. dengan beban dan Terjepit, momentum yang tepat menyebabkan ban ini terjepit dan putus yang akhirnya benjol. Ya, betul Betul. sekali. Nah, drive mat, jadi shock CBU atau ban hamil atau ban benjol tadi itu terjadi karena adanya benturan benda tumpul dari luar sehingga benang di dalamnya itu mengalami putus. Nah, bisa diatasi dengan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah menjaga tekanan angin. Ya, perhatikan selalu tekanan angin ban Anda. Dan yang kedua adalah memperhatikan kondisi jalan yang dilalui oleh drive mat sekalian. Ya, dimanapun drive mengendarai,
perhatikan kondisi jalan di sekitar. Nah, jika mengalami kejadian seperti itu, maka DriveMeet bisa langsung mendatangi Dunlop Shop terdekat dari DriveMeet sekalian berada. Jangan ragu untuk langsung datang di Dunlop Shop. Seperti saya, kita sedang berada di Dunlop Shop Trijaya Ban di Cibinong ya. Tokonya ini sangat bagus, baru direnovasi ya. Kita bisa lihat fasilitasnya lengkap, peralatannya bagus, tempat ruang tunggunya sangat nyaman, dan juga dilayani dengan penuh dengan ramah. Nah, demikian video edukasi kita kali ini. Dan DriveMeet, jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga follow sosial media kita. Dan nantikan video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa DriveMeet. Sampai jumpa.